kita memahami makna dari setiap ungkapan dalam bahasa yang kita pakai. Oleh karena adanya ilmu dilalah atau ilmu semantik itu tujuan utamanya adalah mengarahkan kita untuk memahami makna. Teman-teman sekalian, ada satu hal dari sifat bahasa itu yang seperti dua sisi mata uang. Pertama, bahasa itu bersifat universal. Dalam artian, sistem bahasa itu antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu negeri dengan negeri yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, itu sebenarnya ada kesamaan prinsip dalam berbahasa. Akan tetapi, di sisi mata uang yang satunya, bahasa itu memiliki keunikan. Masing-masing negeri, masing-masing bangsa, masing-masing negara, tanah air memiliki bangsa yang unik. Mulai dari kosakatanya, kemudian dari sistem ujarnya, kemudian dari sistem susunan kata-kata, cara menyusun kata-katanya, itu memiliki keunikan. Jadi di satu sisi bahasa itu bersifat universal, sebagai medium komunikasi, bisa dipelajari oleh seluruh manusia di muka bumi. Kalau mau belajar ya, misalkan kita orang Indonesia pengen belajar bahasa Arab, pengen belajar bahasa Inggris, bisa. Karena secara universal bahasa itu memiliki kesamaan sistem sebenarnya. Tapi di sisi yang lain, bahasa itu juga unik. Dia menjadi penanda keunikan masing-masing tanah air, masing-masing daerah, masing-masing wilayah. Yaitu membedakan satu bahasa dan bahasa yang lain. Ya, bahasa Inggris dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia jelas ada perbedaan-perbedaannya. Gak usah jauh-jauh. Bahasa Madura dan bahasa Jawa ada perbedaannya. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ada perbedaannya. Ada keunikan tertentu. Oleh karena itu, sistem semantik pun itu unik sebenarnya. Ada satu teori besar tentang semantik, tentang makna itu yang dalam tanda kutip ya, secara ilmiah bisa diterima secara global, bisa diterima secara universal. Oleh orang manapun, orang Indonesia, orang Arab, orang Inggris. Teori ini bisa dipakai. Makanya ada ilmu yang namanya ilmu semantik. Jadi ilmu semantik itu bisa dipakai untuk bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa yang lain bisa. Akan tetapi, masing-masing bahasa memiliki keunikan sehingga semantiknya, semantik Arab, semantik Inggris, semantik Indonesia, itu ada beberapa hal yang yang memiliki keunikannya sendiri-sendiri nanti. Dan itu nanti akan kita lihat ya dalam sepanjang perkuliahan kita. Baik, kita lanjut ke definisi. Sebenarnya apa sih definisi ilmu semantik atau ilmu dilalah ini? Tadi kita sudah bicara tentang aspek bahasa itu, tentang pentingnya bahasa itu. Sekarang apa sih definisinya? Secara gambaran tadi kan sudah jelas ya bahwa ilmu semantik itu ilmu yang mencoba untuk mempelajari tentang makna. Jadi kalau akar katanya dari bahasa Inggris semantik, dari bahasa Prancis semantik. Dalam literatur bahasa Arab, disiplin ilmu ini disebut ilmu dilalah atau ada juga yang menyebutnya ilmu makna. Ilmu tentang makna, ilmu tentang arti atau ilmu dilalah. Bukan ilmu ma'ani. Tolong nanti bedakan ini dengan ilmu ma'ani. Sebab ilmu ma'ani itu bagian dari balaghah. Sebagaimana kita ketahui ilmu balaghah itu ada 3 macam. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi. Nah, ilmu ma'ani itu ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah ungkapan bahasa Arab sesuai dengan muqtadul hal. Ilmu bayan itu bicara atau mempelajari tentang tasbih, majaz, dan kinayah. Ilmu badi itu bicara tentang bagaimana ungkapan bahasa Arab yang indah, yang bisa sesuai dengan muqtadul hal, mengikuti muhassinat maknawiyah dan muhassinat lafziyah. Ilmu makna atau ilmu dilalah adalah ilmu yang mempelajari tentang makna.
bagian-bagiannya, sebagaimana yang sudah ada dalam RPS itu. Konon katanya ilmu ini pertama kali dicetuskan atau diformulasikan oleh seorang ilmuwan Perancis bernama Braille pada tahun 83 Masehi. Ini nanti juga menarik ya untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena berdasarkan buku-buku yang saya share ke kalian itu, berbahasa Arab itu, ilmu dilalah sudah dikenal ya. Artinya konsep ilmu dilalah atau model sistematika pembahasan dari ilmu dilalah atau ilmu makna itu sebenarnya sudah ada sejak awal-awal peradaban Islam, artinya jauh sebelum 1883. Jadi Braille ini muncul di Prancis, di Eropa lah gitu ya. Tetapi kalau di kalangan kita sebenarnya, di kalangan, maksud saya dalam kalangan peradaban Arab, sejak awal kejayaan peradaban Islam itu sudah dikenal model-model pendekatan pembelajaran makna sebagaimana ilmu semantik ini. Makanya di dalam RPS itu atau dalam kisi-kisi materi itu saya sebutkan misalkan bagaimana Imam Syafi'i, bayangkan ya sejak awal Imam Syafi'i, juga ada Imam Ghazali, itu sudah mulai melakukan sistematika model pengkajian ala semantik. Khususnya yang berkaitan dengan usul fikih. Karena usul fikih itu adalah teori-teori hukum yang disusun berdasarkan pemahaman akan makna yang ada dalam Al-Quran, hadis, tradisi sahabat, memahami makna kata-kata yang berkaitan dengan khitab syar'i, dengan perintah syariat. Muncul kemudian usul fiqh. Jadi usul fiqh itu sangat erat kaitannya dengan pemahaman akan makna semantik ini. Artinya apa? Artinya di dalam peradaban Arab, peradaban Islam gitu, peradaban Arab lah secara umum ya, sebenarnya ilmu dilalah itu sudah dikenal jauh sebelum konsep ilmu semantik muncul di Barat. Kayak apa bentuknya? Nah, itu yang kita kaji dalam satu semester. Ya. Semantik Arab itu kayak apa? Nanti akan kita kaji dalam satu semester ini. Ada bagian-bagian yang secara umum bisa digambarkan dengan teori semantik yang bersifat global gitu, teori semantik yang berasal dari Barat. Tetapi ada juga bagian-bagian tertentu yang itu khas Arab. Misalkan nanti ketika bicara tentang konsep majaz, makna majazi dan makna hakiki misalnya. Itu Arab banget. Khas Arab banget. Jadi kalau digolongkan ke dalam rumpun ilmu, maka semantik itu adalah bagian dari ilmu linguistik ya, yang berusaha untuk mempelajari hubungan antara suatu pembeda linguistik dengan proses mental atau simbol dalam aktivitas bicara. Sederhananya, semantik adalah cabang dari ilmu linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa ya, yang mempelajari dan mengkaji tentang teori makna. Mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kata tersebut dalam hal hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata yang lain. Saya gambarkan sederhananya. Kata kampus atau universitas. Misalkan kampus atau universitas. Makna kampus dan makna universitas itu ada di konsep kepala kita, ada di otak kita. Jadi ketika muncul kata universitas, yang mungkin di otak kita itu adalah tempat untuk belajar, mahasiswa, di situ ada dosen, ada karyawan-karyawan, ada pimpinan-pimpinan, ada gedungnya, ada macam-macam. Itulah universitas, itulah kampus. Faktanya, di lapangan, gedung-gedung dan macam-macam itu tidak ada unsur U-nya, N-nya, I-nya, V-nya, E-R, dan seterusnya. Artinya, makna itu, makna kampus atau makna universitas seperti yang kita pahami, itu tidak ada dalam materi, tidak ada di dalam wujud bendanya.
Tidak ada di gedung-gedung, tidak ada bahkan di saya, di kalian, tidak ada di jalan-jalan di kampus kita, tidak ada. Makna itu ada di otak kita. Jadi konsep yang melengkapi terbentuknya makna dari setiap kata-kata dalam bahasa apapun, itulah yang sebenarnya hendak dipelajari oleh ilmu semantik. Makanya teman-teman, kalau dalam beberapa kasus terjemahan, makanya kan ketika kita belajar agama ya, belajar misalkan memahami arti tertentu dalam ayat Al-Quran atau hadis, itu tidak bisa lepas dari bagaimana kita mencoba memahami kata-kata itu dikonsep oleh pengguna kata itu. Contoh, ada kata-kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, kalau diartikan lurus-lurus ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, lebih parah daripada pembunuhan. Kalau Anda menggunakan kata fitnah dalam kamus KBBI, kamus bahasa Indonesia, maka fitnah di situ artinya justru melenceng jauh dari kata fitnah dalam al-fitnah tersebut. Kata al-fitnah tuh dalam bahasa Arab itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Bukan hanya sekedar itu. Fitnah itu berat sekali dalam bahasa Arab itu maknanya tidak sekedar adu domba. Kalau adu domba itu namanya namimah dalam bahasa Arab. Selama ini kan kita sering mendengar fitnah. Jadi kebohongan dipakai untuk nyerang orang lain atau untuk mengadu domba orang lain. Dalam bahasa Indonesia. Coba kalian bisa cek dalam KBBI. Tapi fitnah dalam bahasa Arab bukan. Fitnah dalam bahasa Arab itu bahkan kalau kita lihat konteksnya muncul kata fitnah dalam sejarah Islam. Ada yang namanya al-fitnatul kubra. Perang saudara ya, perang saudara yang muncul karena serangkaian pertikaian politik di kalangan para sahabat. Ada al-fitnatul kubra 1 yaitu terbunuhnya Sayyidina Utsman, ada al-fitnatul kubra 2 yaitu perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang sangat luar biasa sekali dampaknya. Jadi kata fitnah saja ketika diserap dalam bahasa Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. Itu satu kata. Coba kalian bayangkan kalau kita membaca naskah Al-Quran, naskah hadis misalkan. Ya, sedemikian kompleksnya maknanya, kemudian teman-teman hanya mengandalkan terjemahan saja, terjemahan kamus dan lain-lain. Apalagi kalau bicara tentang ayat-ayat hukum, hadis-hadis tentang hukum, waduh itu tidak sesederhana itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam kerja-kerja semantik awal, di periode awal peradaban Islam, jayanya peradaban Islam, pada masa salaf itu, sekitar abad pertama, kedua, sampai ketiga Hijriah, sekitar 1100 tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu. Itu kerja ilmu dilalah, atau ilmu semantik, atau ilmu makna, di dalam bahasa Arab, itu banyak berkutat dalam kerja-kerja usul fiqh. Ketika usul fiqh ini menetapkan kaidah-kaidah hukum Islam, berdasarkan kajian-kajian yang mendalam atas unsur-unsur bahasa, terutama aspek makna di dalam sumber-sumber primer hukum Islam, misalkan Al-Quran, hadis, itu sangat teoritis, sangat sistematis. Kalau nggak percaya, kalian bisa buka kitab atau buku usul fiqh. Saya tidak akan bicara itu panjang lebar karena ini bukan mata kuliah usul fikih ya. Tapi nanti ada di antara kalian akan membahas tentang itu. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ghazali dan seterusnya. Mempraktekkan kerja ilmu dilalah. Makanya kan dalam usul fiqh kita mengenal istilah al-am, istilah al-khas, ya. Kata-kata yang bermakna umum, kata-kata yang bermakna khusus. Misalnya. Ada yang qat'iyud dilalah, ada yang dhaniyud dilalah. Ada kata-kata yang sudah jelas dilalahnya, maknanya sudah tidak perlu tidak perlu digali lebih jauh lagi. Tapi ada kata-kata yang dhaniyud dilalah. Maknanya bersifat
Zon, dugaan-dugaan, ada sekian proposisi, ada sekian kemungkinan-kemungkinan dari pemaknaan itu. Makanya saya tidak tahu ya kalian ketika kasus Ahok di demo besar-besaran itu karena mengutip atau menyinggung tentang Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 itu ketika berbicara tentang tidak boleh menjadikan orang non-muslim sebagai aulia. Nah, kata aulia di situ itu termasuk zanniyud dilalah sebenarnya, karena banyak sekali versi makna aulia menurut ahli tafsir. Jadi makna aulia yang kemudian jangan menjadikan pemimpin, itu ternyata salah satu makna saja. Makna yang lain adalah jangan jadikan sahabat, jangan jadikan kekasih hati, jangan jadikan sandaran dan macam-macam. Itu panjang kalau kita bahas. Satu kata saja. Itu kalau kita kaji aspek semantiknya secara luas, secara menyeluruh. Kata aulia itu bisa jadi skripsi, bisa jadi jurnal yang sangat luar biasa, tulisan jurnal yang sangat bagus. Itu contoh saja bagaimana kita pentingnya atau urgensinya kita mempelajari ilmu semantik. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu semantik adalah memberikan manfaat teoritis dan praktis dalam hal pengkajian bahasa dan sastra. Khususnya kalian nanti ketika mengkaji bahasa dan sastra Arab. Makanya begini, saya sampaikan sekarang ya, mumpung kalian masih semester 4. Saya pribadi itu sangat tidak setuju ya. Teman-teman itu dalam tanda kutip ya, mengkaji aspek-aspek yang sudah pernah dikaji orang lain. Hal apa itu? Dalam hal Al-Quran dan hadis. Ada kakak-kakak kelas kalian yang mengkaji untuk skripsinya, itu ngambil Al-Quran. Isim isyarah di dalam surat apa, isim dhamir di dalam surat apa, itu kan sudah selesai. Kajiannya sudah ada, kitabnya sudah ada, nahwu Quran itu ada. Jadi hal-hal yang begitu itu, apalagi kemudian nanti berkaitan dengan tafsir, itu sudah ada anak IAT, tugasnya anak IAT yang mengkaji. Sudah ada anak IH yang mengkaji hadis misalnya. Maka BSA ini seharusnya fokus kepada ilmunya BSA. Ambil contoh seperti semantik ini. Ya. Kalian bisa mengkaji satu kata saja. Satu kata saja, kata tertentu saja dalam perdebatan atau dalam diskusi yang mutakhir misalkan. Dan itu dikaji dari aspek kebahasaannya secara semantik. Itu bagus sekali. Ambil contoh saja ya. Beberapa tahun yang lalu ada perdebatan panjang lebar di kalangan aktivis gender. Di kalangan aktivis gender. Tentang poligami. Ya. Ada kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan misalkan. Kata adil, adalah itu dikaji luar biasa sekali oleh para pengkaji konsep kesetaraan. Apa makna al-adluh itu? Kata al-adluh secara konseptual. Apa maknanya? Itu dikaji secara semantik. Luar biasa sekali. Ada salah satu bukunya berjudul Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Quran. Itu disertasi awalnya ya. Disertasi dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang sekarang menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau mengkaji kata per kata dengan luar biasa sekali. Secara semantik. Bukan hanya buka kamus ya. Walaupun nanti kalau kita belajar ma'ajim, nanti ya di mata kuliah kita ini juga, kita akan tahu bahwa makna satu kata di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu tidak pernah tunggal. Tidak pernah tunggal. Apalagi kalau dalam kamus-kamus besar seperti Lisanul Arab, itu satu kata maknanya beragam sekali sesuai dengan penggunaan, konteksnya dan lain-lain. Jadi itu yang namanya mempelajari bahasa dan sastra secara teoritis dan praktis.
Secara teoritis, pemahaman yang mendalam atas ilmu semantik akan memudahkan seseorang pengkaji dalam memahami dan memberikan penerangan kepada orang lain mengenai makna kata-kata dan kalimat bahkan yang paling sulit sekalipun. Ya, jadi Anda kalau benar-benar bersungguh-sungguh belajar semantik, nanti Anda tidak akan mudah untuk memvonis orang lain, tidak akan mudah untuk mengambil sikap hanya berdasarkan katanya misalnya. Lagi rame kayak sekarang, lagi rame Menteri Agama diserang masalah toa dan lain-lain. Orang yang memiliki dasar ilmu bahasa tidak akan mudah percaya. Ntar dulu coba saya dengarkan kayak apa Menteri Agama ngomongnya seperti apa. Berarti Roy Suryo salah. Menteri Agama tidak bicara seperti itu, tidak ada kata-kata perbandingan di situ misalnya. Kalau kita kaji secara mendalam, itu contoh saja. Secara praktis, penguasaan ilmu semantik akan memudahkan para pengkaji dan pemerhati bahasa dalam pekerjaan atau profesinya. Baik sebagai dosen, guru bahasa, penulis, penerjemah, diplomat, kritikus sastra, wartawan, peneliti bahasa, guide, pengusaha travel haji dan umroh, dan lain sebagainya. Apapun nanti teman-teman, jadi apapun nanti kalian, insya Allah penguasaan terhadap ilmu bahasa yang baik, khususnya semantik ini, insya Allah akan memberikan dasar bagi Anda untuk secara praktis dalam profesi-profesi Anda. Misalkan begini, beberapa tahun belakangan ini dengan adanya tren yang namanya tren hijrah itu, ada kecenderungan di sebagian kalangan Muslim kota ya, untuk menjadi kearab-araban. Karena mereka menganggap yang kearab-araban ini Islami. Gitu ya. Akhi, ukhti. Sebentar, subhanallah, tabarakallah, dan seterusnya. Itu boleh, baik lah. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik. Itu baik-baik saja sebenarnya. Akan tetapi, seringkali ada kesalahkaprahan ya, dalam penggunaan bahasa tertentu atau istilah-istilah tertentu. Misalkan, kelihatan banget ya, nggak paham makna, nggak paham sorof. Seringkali kita mendengar orang ngomong muhrim. Ya, padahal yang betul mahram. Nggak ada tuh, setahu saya. Kalau dalam kitab fikih itu mahram dibaca muhrim. Muhrim itu orang yang ihram hanya dalam konteks haji. Orang yang memakai baju ihram niat haji itu namanya muhrim. Tapi kalau orang dengan orang yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram. Saya dengan ibu saya, dengan adik perempuan saya, bibi saya, ponakan saya, nenek saya, cucu saya, mahram. Namanya mahram, bukan muhrim. Contoh. Kenapa bisa begitu? Ya karena gak paham semantik, gak paham makna. Orang yang ngomong-ngomong begitu itu gak paham maknanya kata-kata yang dia katakan. Gitu. Seharusnya dia memakai kata yang betul. Itu contoh kecil saja. Baik, saya kira itu ya pengantar saya untuk masalah semantik ini. Saya berharap teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ya. Lewat bisa lewat grup WA saja ya, pertanyaannya ya, diskusinya lewat grup WA ya. Iya. Atau mau bertanya di forum ini? Iya Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Ini Pak, untuk ilmu dilalah ini kan mengkaji tentang makna. Makna yang dikaji ini makna sebenarnya atau sama juga makna yang tersembunyi gitu? Iya, semuanya, kedua-duanya. Ada di situ ya, ada di bab-bab, coba kamu lihat di RPS ya, ada tentang ad-dal, al-madlul, nanti ada makna majazi, ada makna hakiki gitu. Ya.
Biasanya nanti kalau dalam kajian semantik itu kita mengkaji secara teoritik nanti akan mengkaji nanti ada beberapa konsep ya, ada al-fuqul ad-dilaliyah, medan makna. Apa itu medan makna? Wah itu ya kalau dijelaskan sekarang terlalu panjang dan malah nanti tidak efektif ya. Nanti efektifnya nanti akan kita pelajari satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi ada makna konotatif, makna denotatif kalau dalam istilah bahasa Indonesianya nanti ya. Jadi ada makna yang bersifat jam, makna kampus, ada yang makna bersifat konsep, tergantung dari bidang keilmuannya, itu macam-macam nanti. Biasanya itu ada dalam analisis atau dalam studi semantik itu nanti ada kata-kata kunci ya, ada kata-kata kunci. Misalkan ada ahli semantik besar ya, orang Jepang. Itu biasanya teman-teman saya arahkan untuk membaca bukunya ya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Toshihiko Izuzu namanya, Izuzu. Itu ketika mencoba memahami Al-Quran, dia melihat kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah Tuhan, manusia. Bagaimana kata-kata Tuhan, Allah dalam Al-Quran itu relasinya dengan makna kata manusia dalam Al-Quran. Itu bisa menjelaskan konsep jadi satu buku itu. Ya, konsep hubungan penghambaan ya, manusia kepada Tuhan. Nah, kalau ma'ajim nanti apa yang dipelajari? Ini Jumat pengantarnya juga akan saya sampaikan ya, hari Jumat ya, insya Allah Jumat pagi. Tetapi biar kalian memiliki pandangan secara global dulu. Ma'ajim nanti kita akan belajar tentang bagaimana kamus-kamus menyusun makna kata-kata di dalam bahasa Arab. Makna yang rumit itu, kalau dalam ilmu dilalah itu sangat kompleks, tidak sederhana itu. Kemudian bagaimana dituangkan ke dalam kamus, prosesnya seperti apa. Dulu ulama-ulama besar itu membuat kamus mulai dari Al-Khalil bin Ahmad dan seterusnya ya. Itu dengan cara seperti apa? Apa saja tekniknya? Bagaimana mereka mengumpulkan kata-kata dan maknanya? Itu tidak sederhana yang kita bayangkan loh, yang nyusun kamus itu. Nanti kalian akan bisa baca di buku itu, nanti di buku yang saya share itu tentang ma'ajim itu. Jadi betapa misalkan Al-Khalil bin Ahmad datang ke satu suku pedalaman Arab gitu. Suku Huzail misalkan, dia catat di situ semua kata-kata yang bermakna hujan, unta, padang pasir dan lain-lain dia tulis. Kalau hujannya rintik-rintik bagaimana, kalau ini apa, itu dia tulis. Puisinya apa saja yang berkaitan dengan kata itu, ada puisi apa di suku itu. Kan awalnya orang Arab itu kan tradisinya lisan ya. Dari yang lisan itu kemudian ditulis. Ya memang kemudian tidak semudah yang kita bayangkan. Sama halnya dengan kalau kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada kata-kata tertentu yang bikin kita bingung. Apa ini padanannya dalam bahasa Indonesia apa? Gitu. Apalagi kalau ini berkaitan dengan konsep ayat-ayat mutasyabihat ya. Betapa beratnya. Bagaimana kita mau mengartikan dalam bahasa Indonesia? Yadullah fauqa aydihim. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa misalnya. Apakah yadullah di situ dimaknai tangan Allah? Wah, itu kita sudah mentasbih Allah. Kan enggak boleh. Mujassimah itu tidak boleh kan? Berarti Allah punya tangan. Wah. Sudah. Padahal Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu salah satu sifatnya adalah berbeda dengan semua makhluk. Kalau punya tangan berarti bukan Allah, itu makhluk. Misalkan begitu. Apalagi begitu. Itu kan tidak sesederhana itu ya. Atau kalau dalam hal praktis sehari-hari, bagaimana kita mengartikan kata-kata tertentu dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Madura gitu. Dalam bahasa Indonesia, jika kata-kata itu nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
Gitu ya. Jawa ini kan orang agraris. Konsep-konsep pertanian itu sangat kaya kita ya. Istilah-istilah tentang padi yang macam-macam, beras, ada istilah macam-macam ya. Hewan-hewan juga begitu. Yang itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Itulah nanti kita akan belajar pelan-pelan saja, biar sistematis ya. Kita belajar pelan-pelan saja tentang bagaimana pemerolehan makna itu. Oke, mumpung saya tidak lupa ya, coba saya ingin, sambil saya tahu, makanya saya ingin hidupin, teman-teman hidupkan kameranya satu-satu ya. Saya akan absen sekaligus saya sapa orangnya ya, saya biar tahu. Rizka Bariqatun Nafi'ah. Oke, Rizka. Dari mana Rizka ini? Dari Tempurjo, Ustaz. Tempurjo, oke. Sirotuddin. Sirot. Ada orangnya, Sirot? Ada Pak join. Oke, mana Sirot? Itu ada namanya Muhammad Sirajuddin. Muhammad Sirajuddin. Iya, ikut. Mana orangnya, mana ini? Oh, nggak Itu yang muncul biasa. ini, ditinggal lalunya, jangan-jangan ini HP-nya ya. Lili, coba nanti saya panggil lagi Sirajuddin ya. Yang nggak nyaut saya anggap tidak masuk loh. Iya. Lili Faiza. Iya, Pak, hadir. Dari mana Lili? Tanggul. Tanggul, oke. Mita Nur Aisyah Septiani. Mita. Hadira Enggak ya? Oh, hadir. Oke, dari mana Mita? dari Tanggul, Ustaz. Tanggul juga, oke. Ismawati Firdausi. Hadir, Pak. Dari mana Ismawati? Dari Jatian Kerajaan, Mana itu? Pakusari. Oh, Pakusari. Tak pikir Jatian yang mana ya? Jatian tuh banyak sekali masalahnya. Oke, Siti Aminah. Hadir, Pak. Siti Aminah. Mana Siti Aminah? Oke, Aminah ini ya. Ya, Dari mana Aminah? dari Lembangan, Pak. Rembangan. Oke. Itu Pak Dwi Wahyuni. Sirajuddin, Pak. Ya Ustaz. Dwi. Dari Tanggul. Tanggul juga. Oke. Wilda Nadia. Hadir, Pak. Dari mana Wilda? Dari Ajung. Ajung sini ya. Ajung. Tapi bukan yang dekat kampus sih, Pak. Oh iya. Oke. Firda Aulia Rahmawati. Hadir Ustaz. Dari mana Firda? Dari Jenggawa. Jenggawa. Oke. Risma Maulida Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Risma. Dari mana Risma? Coba saya lihat. Dari Kalisat. Kalisat mana? Kalisat Utara. Oh, jauh dari saya ya. Saya Kalisat ini. Saya Kalisat tapi selatan Iya. pasar ya. Oke. Dalailul Khair. Hadir Ustaz. Dari mana Dalail? Dari Sumber Baru. Sumber Baru. Oke. Nadira Diajeng Herawati. Hadir. Mana Nadira? Hadir, Pak. Dari mana? Banyuwangi. Banyuwangi mana? Kota. Kota. Oke. Febrianto. Hadir Ustaz. Mana Febri? Hadir Ustaz. Oh, coba kelihatan rambutnya itu gimana? Coba wajahnya. Ini Ustaz. Febri, nggak kelihatan Febri, cuma kelihatan mata Febri. Ke bawah dikit. Wajahnya ada kelihatan semua. Lama gak ketemu temennya kan? Ini Ustaz. Oke. Ini ya, teman satu kelas ini belum pernah ketemu satu kelas gitu, belum pernah ya? Dari Pernah, awal sudah. kalian kuliah langsung daring? Sudah makan Sudah bareng. pernah offline. Oh, sudah. Oke, nggak apa-apa. Erika Trijuraida. Erika. Ustaz, Dari mana Erika? dari Gebang Patran Jember. Oke. Oh ya, Febri tadi dari mana Febri? Dari Silo Ustaz. Silo. Mana silonya? Karangharjo. Bukan, desa Silonya emang Ustaz. Oh, Silo. Pas dekatnya ya, kantor desa itu.
Ah, benar Ustaz. Oke. Husnawiyah. Hadir Ustaz. Husnawiyah. Dari mana Hadir. Husnawiyah? Dari Lumajang. Lumajang. Lumajang mana? Gedung Jajang. Oh, Gedung Jajang. Gedung Jajang utaranya terminal ya? Sebelum Kelakah ya? Belum. Sebelum Kelakah, oke. Suni Ismawati. Suni. Nggak ada juga nih? Oh, ada. Dari mana Suni? Dari Probolinggo, Ustaz. Coba wajahnya. Aktifkan kameranya. Mana kameranya? Suni. Halo, Suni. Mana Suni? Oke, Ustaz. Sinyalnya di sini gimana, Ustaz? Gak bisa ini. Sinyalnya bermasalah. Ishakul Karimah. Ya Ustaz. Mana Ishakul Karimah? Saya Ustaz. Oke. Oke. Dari Ishak. Dari Sila Ustaz. Sila. Oke. Baban, Sri Baban, Ustaz. Hanifiyah. Hadir Pak. Baban ya. Oke. Dari mana Putri? Dari Banyuwangi. Mana Banyuwanginya? Kesilir, Sumber Bening. Silir. Muhammad Ikhwan Nur Ali Zain. Izin Pak. Di pondoknya ada acara. Suruh WA ke saya. Nah, ini saya lupa ini untuk menyampaikan Iya. ke teman-teman. Gimana Kalau prosedur izin perizinannya? langsung ke saya. Oh. Ya, begini. Jadi kalau kalian ingin izin, langsung WA saya. Langsung ke saya. Ya. Langsung ke saya. Jadi, pastinya kan sudah tahu nomor saya kan, kalau sudah bergabung di grup WA. Kan? Jadi, langsung izin ke saya. WA ke saya, alasannya apa sakit, atau keperluan keluarga, atau mau menikah, atau mau melahirkan, atau apapun lah. Izin langsung ke saya. Kenapa katanya ini, Ikhwan ini, kok gak masuk? Di pondoknya ada acara haul, mungkin masih repot. Alsania Ratih Maharani. Hadir, Pak. Yang mana? Alsania. Dari mana nih? Ya, Asli mana? Bondowoso, Mana Bondowosonya? Kelabang. Ahmad Fajar Majid Khairul Anam. Dipanggil siapa ini? Fajar. Gak masuk ya? Masa Pak, tadi udah on cam. Oh. Fajar Ustaz. Hadir saya. Fajar. Dari mana, Jar? Dari Lumajang Ustaz. Lumajang mana? Padang. Sirojuddin ya. Yang belum muncul dari tadi Sirojuddin. Ada nggak Sirojuddin? Ada Pak. Hadir Pak. Kemana tadi mungkin? Kamar mandi Pak. Kamar Ya, mandi baik. Pak. Kita tutup pertemuan pada hari ini ya, pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Semoga barokah bagi kita semua. Kalau nanti mau diskusi silakan lanjut di grup WA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajar ke tengah sembah nih.